Selamat pagi anak-anak. Meskipun belum belajar tatap muka langsung di sekolah, tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Amin. Mari belajar bersama Pak Irul. Maaf, tasnya Pak Irul ketinggalan. Tujuan pembelajaran atau kemampuan yang dikembangkan. 1. Siswa dapat menjelaskan dan menentukan lambang bilangan berdasarkan nilai tempat dengan menggunakan model konkret. Dan yang kedua, siswa dapat menulis dan membaca lambang bilangan. Yang pertama, kita akan belajar materi nilai tempat bilangan. Nah, selanjutnya anak-anak amatilah gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Nah, ini kubus ini. Kubus ini berjumlah berapa? Iya, benar. Berjumlah 1 kubus satuan. Ini ya, 1 kubus satuan. Kemudian gambar yang kedua, kita hitung jumlah kubusnya ya. Nih, ada 1, 2 kubus satuan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kubus ini, 10 kubus satuan ini kita gabung. Nah, menjadi seperti ini. Ini ya, kita gabung menjadi seperti ini. Ini dinamakan 1 kubus puluhan. Ini dinamakan 1 kubus puluhan. Sudah paham kan? Selanjutnya kita akan menghitung jumlah kubus yang ketiga. Nah, ternyata ada kubus 1, 2, kubus puluhan. Kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini ada 10 kubus puluhan. 10 kubus puluhan ini kita gabung menjadi bentuk seperti ini. Nah, nih. Ya, kubus puluhannya tadi berjumlah 10 kita gabung seperti ini. Ini dinamakan 1 kubus ratusan. Nah, dari ketiga gambar kubus tadi dapat kita simpulkan ya. Nih, tadi ini dinamakan 1 kubus ratusan, atau kalau di dalam bilang itu kita punyai tempat ratusan. Nih, ratusan itu punya nilai yaitu 100, 100 nih ya, nilainya 100. Kemudian ada gambar tadi 1 kubus puluhan, tempatnya puluhan, punya nilai yaitu 10. Kemudian gambar yang ketiga tadi disebut 1 kubus satuan, ini satuan, nilainya 1. Nah, dari ini ratusan, puluhan, satuan, inilah yang dinamakan nilai tempat bilangan. Ya, sudah paham kan? Kalau satuan tidak punya 0, kalau puluhan punya 01, kalau ratusan punya 02. Materi selanjutnya kita akan belajar membaca dan menulis bilangan. Selanjutnya kita perhatikan contoh nomor 1, ada gambar kubus satuan. Nah, ini di tempat berapa? Kita hitung jumlahnya dulu ya. Jumlah kubus satuannya ada 3. Berarti ada di tempat 3 satuan dan mempunyai nilai, berapa nilainya? 3. Ingat tadi satuan tidak punyai 0, jadi nilainya 3. Kemudian nomor 2, amati kubus ini. Nah, ini kubusnya yaitu kubus puluhan. Di tempat berapa ya? Nah, ini kubus puluhannya ada 2 jumlahnya. Berarti di tempat 2 puluhan dan mempunyai nilai berapa? Ingat tadi kalau puluhan punya 01. Jadi 2 beri 01. Jadinya 20. Nih, punya 01. Kemudian nomor 3 ada gambar kubus ratusan. Ada di tempat berapa ya? Kita hitung dulu jumlah kubus ratusannya. 1, 2, 3, 4.
ada 400-an, berarti punya nilai 400 karena ratusan punya 0,2. Perhatikan contoh-contoh bilangan berikut. Nomor 4. Nah, perhatikan ada gambar kubus ratusan, kubus puluhan, dan selanjutnya kubus satuan. Kubus ratusannya berjumlah berapa ini? Ya benar, ada 2, berarti tempatnya 200-an dan mempunyai nilai 200. Kemudian kubus puluhannya berjumlah berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti tempatnya 40-an dan mempunyai nilai 40. Kemudian kubus satuannya berjumlah berapa? Ya benar, 5 satuan. Berarti nilainya 5. Nah, kemudian 200 ditambah 40 ditambah 5. Nih, berarti sama dengan berapa? 2, 4, 5. Nah, bilangan di atas dapat ditulis 2, 4, 5. Ini berasal dari sini tadi. Kemudian bilangan 2, 4, 5 dibaca 245. Nih 245. Nah, sampai di sini ada pertanyaan tidak ya? Misalnya gini, Pak, kok dari tadi saya perhatikan kok warnanya beda-beda kok. Kenapa ya Pak ya? Ini kok ratusannya warnanya merah, puluhannya kok warnanya biru, satuannya kok warnanya coklat ya. Nah, kenapa kok Pak Irul beri warna ratusannya merah, puluhannya biru, dan satuannya coklat untuk mempermudah anak-anak untuk mengingat nilai tempat ya, untuk mempermudah kalian memahami. Jadinya Pak Irul beri warna yang berbeda. Kalau ratusan itu warnanya merah ini, jadinya enak ini 40, 40, ini 5, 5. Jadinya kalian mudah dalam mengingat dan memahami. Nah, insya Allah sudah paham ya sampai sini. Nah, selanjutnya masih ada gambar kubus ratusan, kubus puluhan, dan kubus satuan. Kita hitung dulu ya, kubus ratusannya ada berapa? Ada 3. Ya benar sekali, 300-an, berarti nilainya 300. Nolnya ada 2. Kemudian puluhannya ada berapa ini? Berjumlah 6, berarti tempatnya 60-an, nilainya 60. Benar. Kemudian kubus satuannya berjumlah 4 satuan, berarti nilainya 4. Kemudian kita jumlah 300 tambah 60 tambah 4 sama dengan 3, 6, 4. Nah, bilangan di atas dapat ditulis 3, 6, 4. Ini dapat dari sini. Nah, bilangan 3, 6, 4 dibaca 300. Kemudian 64. Bilangan 3, 6, 4 dibaca 364. Selanjutnya, tuliskan bentuk panjang bilangan-bilangan berikut. Contoh nomor 6, ada bilangan 875 atau dibaca 875. Itu bentuk panjangnya seperti apa ya? Nah, untuk mempermudah kalian memahami, kita beri warna seperti tadi. Nah, warna merah itu sebagai ratusan, berarti 8, nilai tempatnya 800-an. Bilangan 7, angka 7 berwarna biru, berarti tempatnya puluhan ditambah 70-an. Angka 5 atau bilangan 5 berwarna coklat, berarti tambah 5 satuan. Nah, paham kan? Selanjutnya 800-an ini mempunyai nilai 800, kemudian dijumlah 70-an, berarti nilainya 70, kemudian ditambah 5 satuan, berarti nilainya 5. Jadi bentuk panjang bilangan 875 adalah nih, 875 sama dengan 800 ditambah 70 ditambah 5. Nah, sudah paham kan? Alhamdulillah. Kemudian kita menuju ke nomor 7 ya. Ada bilangan 409 atau kita baca
maaf 409. Nah, kita beri warna ya seperti tadi. Warna merah di angka 4 berarti nilai tempatnya 400-an, ditambah puluhannya angka 0 berarti 0 puluhan, ditambah 9 ini warnanya coklat berarti 9 satuan, berarti sama dengan 400-an berarti nilainya 400, ditambah puluhan 0. Pak, kok itu kok nolnya 1? Nah, khusus 0 di puluhan atau di ratusan kita cukup tulis 1 saja, nggak usah 2, nggak usah 3, cukup 1 saja. Kemudian ditambah 9. Jadi bentuk panjang bilangan 409 adalah 409 sama dengan 400 ditambah 0 ditambah 9. Selanjutnya tulislah nama bilangan berikut. Nomor 8, 283 dibaca apa ya? Nah, mohon maaf ya, langsung Pak ini beri warna ya. Nah, untuk mempermudah cara membacanya, kita bisa menggunakan bantuan ini, menggunakan bentuk panjangnya tadi 283, menggunakan ratusan, puluhan, dan satuan tadi nilai tempat. 2 berarti 200 ditambah puluhannya 80 ditambah 3 berarti dibaca berapa? 283. 200 ini dari sini 83. Nah, kalau sudah bisa tidak menggunakan bantuan ini tidak apa-apa ya, kalau yang sudah bisa. Tapi kalau yang belum bisa boleh menggunakan bantuan yang Pak Irul buat seperti ini dengan menggunakan cara bentuk panjang bilangan. Nah, selanjutnya contoh nomor 9, 106 dibaca apa ya? Nah, kita tulis 106 sama dengan ratusannya 100, kemudian puluhannya 0, kemudian ditambah satuannya 6, berarti dibaca 100 nih 0 6. Nah, 10 dibaca 106 ini adalah contoh yang salah. Nah, yang benar apa Pak? 106 itu dibaca 106. Nah, kenapa kok 6? Nolnya ini tidak usah dibaca, tidak perlu dibaca. Jadi langsung 106. Nah, sampai sini sudah paham kan? Nah, ini fungsinya kita menggunakan bantuan bentuk panjang. Tetapi kalau kalian anak-anak yang sudah bisa tidak perlu menggunakan bantuan juga tidak apa-apa. Kemudian contoh nomor 10, 514 dibaca berapa? Nah, baca apa ya? Kita menggunakan bantuan 514 sama dengan ratusannya 500, kemudian puluhannya ditambah 10, kemudian satuannya 4 dibaca 510 4. Nah, ini juga adalah contoh membaca yang salah. Kalau puluhannya itu depannya 1, 10 gitu, berarti cara membacanya bukan seperti ini, tapi seperti ini. 514 dibaca 500, karena ini 10, berarti kita bacanya dibalik dari satuannya dulu, 514. Nah, ingat-ingat ya. Kalau puluhannya angka 1 berarti bacanya ini 514 nih, 14. Kemudian contoh nomor 11, 260 dibaca berapa? 260 sama dengan ratusannya 200 ditambah 60 ditambah 0 nih, 0 ya, satuannya 0, berarti dibaca 260 0. Nah, ini juga contoh cara membaca yang salah, karena ini 0 tadi, ingat ya, tidak perlu dibaca atau tidak perlu ditulis kalau membacanya. Jadi 260 dibaca 260. Nah, ini nggak usah dibaca. Nah, sampai sini sudah paham lagi ya. Alhamdulillah. Selanjutnya tulislah nama bilangan berikut. Contoh nomor 12. 230 ditulis berapa ya?
angkanya atau bilangannya. Nah, kita bisa menggunakan bantuan berupa angka seperti ini. 200, berarti kita tulis 200 seperti ini angkanya. Paham kan? Kemudian 30, berarti ditambah 30. Nah, Pak, kok sudah satuannya kok tidak ada ya? Kalau satuannya tidak ada, berarti kita tulis tambah 0. Nah, sampai sini paham ya? Nolnya dari mana tadi? Karena tidak ada di sini kalimatnya. Cuma 230. Nah, nih. Berarti ditulis nih 230. Dari sini caranya. Ya. Dipahami ya, anak-anak ya. Kemudian untuk lebih pahamnya kita menuju ke nomor 13. 487 ditulis. Nah, ini sepertinya lebih mudah karena kayaknya komplit ini. Ada ratusan, ada puluhan, ada satuannya. 400, kita tulis 400. Kemudian ditambah 80. Nih 80. Kemudian ditambah 7. Nih sini. Jadi dapat ditulis 487. Nih. Sini ya caranya. Nih tulis 487. Sudah mulai paham ya? Kemudian contoh nomor 14. 315 ditulis. Nah, ingat nih ada kata belas, berarti puluhannya depannya 1. 300 kita tulis 300. Ini 15. Kita tulis dulu ya, belas berarti tambah 10. Berarti satuannya yang 5. Paham kan? Kalau belum paham, kalian lihat video yang tadi. Oke? Nah, berarti 315 ditulis 315. Dapat dari sini. Kemudian contoh nomor 15. 102 ditulis 100, berarti kan ratusan. 100. Kok langsung 2 ya, Pak ya? Kok nggak ada puluh atau belasnya? Oh, berarti puluhannya tidak ada. Berarti dapat tulis ditambah 0. Atau kemudian satuannya 2 ditambah 2. Gini ya. Berarti ditulis 102. Nah, sudah paham kan anak-anak? Nah, sebagai catatan, kenapa kok Pak Irul bilangnya selalu angka 0 ya? Nah, karena di dalam matematika itu bilangan itu bilangannya 0, bukan bilangan kosong. Kalau kosong itu nanti termasuk di pelajaran itu. Oh, kalau di SMP itu ada namanya himpunan kosong. Berarti himpunan kosong, nggak ada apa-apanya. Tapi kalau di bilangan itu menyebutnya angka atau bilangan 0. Tidak ada angka kosong, tidak ada angka kosong atau bilangan kosong tadi ya. Demikian materi yang dapat Pak Irul sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.